Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Bagus Patika RO. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Ibu Heni Yulianti MM.Com. Baik, saya tulis Manik RO dengan NIM 24040 102023 akan mempresentasikan eh, makalah yang telah saya buat yang berjudul Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan Terkini Artificial Neural Network atau ANN pada sistem pengenalan wajah face recognition. Kenapa saya mengambil neural network ANN ini? Di sini karena saya merasa bahwa untuk saat ini di industri telepon genggam, handphone ini tuh banyak sekali fitur-fitur yang menggunakan artificial neural network ini. Salah satunya adalah face recognition. Nanti saya akan memberikan salah satu video implementasi dari penggunaan kecerdasan buatan ini. Apa sih melatar belakangi saya mengambil judul tersebut? Itu karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tuh mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Singkatnya biasanya kita kenal dengan AI. Dalam berbagai bidang kehidupan, salah satu teknologi kecerdasan buatan yang berkembang sangat pesat adalah artificial neural network ini atau ANN. ANN itu tuh merupakan metode komputasi yang meniru cara kerja jaringan saraf manusia dalam mengenali pola, mempelajari data, serta menghasilkan keputusan secara otomatis. Jadi, untuk artificial neural network ini pun memang terinspirasi dari saraf manusia. Jadi, membuat tiruan pola pikir, data, dan segala macam dari manusia gitu. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem yang praktis, cepat, dan aman, metode identifikasi dan autentifikasi konvensional itu seperti kayak tanda tangan, kartu identitas, kata sandi dan lain-lain itu tuh bisa menggunakan dari ANN ini seperti itu. Bisa digunakan sebagai pemanfaatan dari ANN. Nah, rumusan masalah yang saya ambil ialah untuk pemahaman apa sih dari artificial neural network ini? Lalu bagaimana cara kerja ANN dalam mengenali wajah melalui foto atau absensi pada sistem autentifikasi penggunaan wajah sebagai pengganti kata sandi. Lalu kelebihan dan juga keterbatasan dari ANN itu sendiri. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami pengertian ANN, untuk menjelaskan cara kerja dari ANN itu sendiri, serta yang saya garis besar ini adalah face recognition, di mana untuk implementasinya itu pada umumnya yang saya gunakan sendiri juga adalah sebagai absensi, serta untuk autentifikasi penggunaan untuk membuka autentifikasi password, gitu, menggunakan Face ID. Lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasan dari AI ANN ini. Nah, Artificial Neural Network (ANN) atau jaringan saraf tiruan merupakan salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipresentasikan menjadi tiga bagian, yaitu ada input layer, ada hidden layer satu, hidden layer dua, lalu ada output layer. Yang dimana ini merupakan proses masukan menjadi suatu yang dapat diterima layer keluaran. Kemudian hasil dari masing-masing layer tersembunyi ini disebut activation atau node value. Namun ANN ini memiliki kelemahan di mana tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi dan membutuhkan pelatihan dalam waktu yang lama jika jumlah datanya diolah cukup besar. Untuk convolutional neural network.
Deep learning ini merupakan pengembangan dari ANN yang memiliki banyak hidden layer. Salah satu arsitektur deep learning yang sangat populer untuk pengolahan citra atau convolutional neural network atau CNN. Model CNN ini digunakan di berbagai aplikasi dan domain, serta sangat lazim digunakan dalam proyek pemrosesan gambar dan video. Hal tersebut dikarenakan model komputasi CNN ini menggunakan variasi perseptron multilayer yang saling berhubungan dan lapisan konvolusional untuk melakukan wilayah gambar yang telah diinput dan mengirimkannya untuk pemrosesan nonlinear. Lalu di sini ada face recognition. Face recognition ini salah satu cara untuk mengidentifikasi atau mengkonfirmasi identitas seseorang menggunakan wajah. Sistem face recognition ini digunakan bisa foto ataupun video. Jadi semua pengukuran biometrik face recognition ini dianggap yang paling alami. Face recognition telah menjadi pemandangan yang akrab di banyak bandara dan juga biasanya itu ada di stasiun-stasiun, salah satunya ada di stasiun Juanda. Semakin banyak pelancong memiliki paspor biometrik yang menggunakan yang memungkinkan mereka melewati kontrol paspor otomatis e-paspor daripada antrian panjang seperti biasanya. Siapa yang gerbang itu lebih cepat. Konsep sistem pengenalan wajah ini ada akuisisi citra, image acquisition, ada deteksi wajah, face detection, lalu ada ekstraksi fitur, fitur extraction, dan juga matching dan recognition. Lalu arsitektur implementasi ARN pada sistem pengenalan wajah. Itu tuh ada akuisisi citra wajah. Ada pra pemrosesan citra, ada ekstraksi fitur menggunakan CNN, ada klasifikasi menggunakan jaringan saraf tiruan, dan juga output system. Proses kerja sistem. Yang pertama, akuisisi gambar wajah. Ini tuh biasanya menangkap gambar wajah melalui kamera sebagai perangkat input. Proses ini dapat dilakukan secara real time maupun melalui citra yang telah tersimpan sebelumnya, itu seperti foto atau video. Pada tahap ini, sistem memastikan wajah terdeteksi dengan jelas sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu ada pra pemrosesan citra. Citra wajah yang diperoleh tidak langsung diperoleh oleh jaringan, melainkan melalui tahap pra pemrosesan. Tahap ini bertujuan untuk menyesuaikan citra dengan kebutuhan model jaringan saraf. Proses yang dilakukan meliputi deteksi dan pemotongan area wajah. Perubahan ukuran sesuai dimensi input model, normalisasi nilai piksel, dan juga penyesuaian pencahayaan atau pengurangan noise jika diperlukan. Lalu ada input jaringan ke CNN. Setelah melalui tahap pemrosesan, data citra dimasukkan ke dalam jaringan CNN. Nah, CNN ini nanti akan berperan sebagai komponen utama dalam sistem karena memiliki kemampuan untuk mengenali pola visual secara otomatis. Lalu ada ekstraksi fitur wajah. Tahap ini, CNN itu mengekstraksi fitur wajah melalui beberapa lapisan konvolusi. Proses ini menghasilkan representasi numerik, fitur vektor atau face embedding untuk mempresentasikan karakteristik unik dari wajah pengguna. Nah, lalu di sini yang kelima adalah proses pencocokan atau matching. Fitur vektor yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan data wajah yang telah tersimpan di dalam basis data. Proses pencocokan dapat dilakukan menggunakan metode klasifikasi atau perhitungan jarak kemiripan antar vektor fitur. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau make decision. Berdasarkan hasil pencocokan, sistem menghasilkan keputusan akhir berupa identitas pengguna yang terdeteksi atau status verifikasi, diterima atau ditolak. Lalu keputusan ini kemudian ditampilkan sebagai keluaran sistem dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti sistem absensi, autentifikasi keamanan, maupun kontrol akses. Kesimpulannya, jadi ANN ini khususnya Convolutional Neural Network atau CNN merupakan metode kecerdasan buatan yang mampu mengenali dan mempelajari pola wajah secara otomatis. Nah, itu melalui tahapan-tahapan seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu akuisisi citra, prapemrosesan, ekstraksi fitur menggunakan CNN, proses klasifikasi, hingga menghasilkan keputusan identitas. Implementasi ini baik digunakan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah absensi mahasiswa, absensi untuk pekerja kantoran, lalu juga bisa pendeteksi di
di bandara, juga pendeteksi di eh, wilayah-wilayah umum, bandara dan juga stasiun kereta api, lalu bisa juga menjadi autentifikasi gitu. Baik, kalau untuk presentasinya kurang lebih seperti itu. Lalu di sini saya akan memberikan salah satu contoh penggunaan dari face recognition. Di mana di sini handphone saya sudah support untuk penggunaan face recognition. Kalau kita lihat, oke, kalau kita lihat di sini, oke, kalau kita lihat di sini, seperti ini mungkin ya. Kalau kita lihat di sini, ini menggunakan password. Namun, kalau saya bantu untuk Face ID, oke. Ini saya bantu untuk membuka salah satu aplikasi. Oke. Di sini ada tulisannya Try Face Again. Try Face ID again. Lalu saya coba untuk mencoba buka. Oke. Hmm, oke. Di mana untuk membuka Chrome ini, untuk membuka Chrome, cukup agak sulit ya. Oke. Untuk membuka Chrome, itu saya tuh harus menggunakan autentifikasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Terus menggunakan autentifikasi terlebih dahulu. Saya bantu coba untuk Face ID. Oke. Ini sudah langsung terbuka. Seperti itu terus implementasinya. Dan biasanya saya juga menggunakan untuk absensi saat di kantor. Salah satunya ya seperti ini. Loginnya pun saya pakai Face ID. Seperti ini. Mungkin kurang terlihat, namun memang untuk face recognition ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk pekerja kantoran maupun sebagai mahasiswa. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.